Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini nama saya Sueko dengan NIM 140223001111 dari kelas 6C ASI Universitas Bina Bangsa. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Testing dan Implementasi Sistem Informasi, Functional Testing, studi kasusnya Sistem Informasi Akademik. Lanjut saja. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pengertian dan contoh sederhana dari SIAKAD ini, Sistem Informasi SIAKAD ini. Jadi di sini saya akan membahas pengertian fungsional testing, perencanaan pengujian, dekomposisi fungsional, definisi requirement, desain uji kasus, traceability, eksekusi uji kasus, manajemen kesalahan, cakupan analisis, dan contoh sederhana dari aplikasi ataupun dari sistem informasi SIAKAD ini. Pengertian fungsional testing. Fungsional testing adalah jenis pengujian perangkat lunak yang difokuskan pada verifikasi fungsi-fungsi sistem sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa aplikasi atau sistem perangkat lunak berfungsi sebagaimana mestinya dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya, perencanaan pengujian. Tahapan perencanaan pengujian sistem informasi merupakan pondasi yang penting bagi kesuksesan pengujian. Dengan melakukan perencanaan yang baik, tim pengujian dapat mengurangi risiko kesalahan, meningkatkan efisiensi pengujian, dan memastikan bahwa sistem informasi yang dikembangkan memenuhi persyaratan dan harapan pengguna. Jadi, aplikasi sebelum di launching ataupun sebelum digunakan oleh user, perlunya digunakan pengujian terlebih dahulu untuk memastikan apakah sistem informasi ini berjalan dengan baik dari segi keamanan ataupun dari segi user interface ataupun dari segi fungsionalnya. Selanjutnya, dekomposisi fungsional. Dekomposisi fungsional adalah sebuah teknik yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak untuk memecah sistem atau aplikasi besar menjadi bagian yang lebih kecil atau modul-modul yang lebih mudah dikelola. Tujuan utamanya adalah untuk memahami dan mengelompokkan fungsi-fungsi yang berbeda dari sistem ke dalam unit-unit yang lebih kecil yang dapat diimplementasikan secara terpisah. Nah, dengan adanya dekomposisi fungsional ini, jadi aplikasi yang banyak modulnya itu akan dipecah-pecah menjadi beberapa modul. Jadi untuk memudahkan si user dalam menggunakan ataupun mengoperasikan si sistem informasi ini. Definisi requirement ataupun kebutuhan. Dalam konteks pengembangan perangkat lunak atau sistem informasi merujuk pada deskripsi formal dari kebutuhan atau keinginan pengguna, pemangku kepentingan atau sistem itu sendiri yang harus dipenuhi atau diwujudkan oleh sistem yang sedang dikembangkan. Nah, jadi requirement ini konteks pengembangan perangkat lunak atau sistem informasi yang merujuk pada deskripsi kebutuhan. Jadi ketika kita ingin membangun SIAKAD, kebutuhannya apa saja? Salah satunya modul data mahasiswa, data dosen, dan lain-lain. Selanjutnya, desain uji kasus. Desain uji kasus adalah merencanakan dan menyiapkan kasus uji yang akan digunakan untuk menguji fungsionalitas atau fitur-fitur suatu sistem perangkat lunak. Desain uji kasus mencakup langkah-langkah untuk mengidentifikasi skenario pengujian yang relevan, menentukan data uji yang diperlukan, serta menentukan langkah-langkah yang harus diambil untuk melaksanakan pengujian dengan efektif. Jadi, desain uji kasus ini menguji fungsional dari fitur-fitur si sistem SIAKAD ini. Kalau kita ambil, misalkan kita di situ terdapat sebuah fitur ataupun modul data mahasiswa. Nah, di mana di dalam data mahasiswa itu terdapat sebuah nama, NIM, terus tempat tanggal lahir, dan lain-lain. Selanjutnya, traceability. Nah, traceability ini jejak atau keterlacakan. Dalam pengembangan perangkat lunak merujuk pada kemampuan untuk melacak hubungan antara berbagai artefak atau elemen yang terlibat dalam siklus pengembangan seperti persyaratan, desain, kode, dan pengujian. Traceability matrix adalah alat yang digunakan untuk mempresentasikan hubungan ini
dalam bentuk matriks, memungkinkan pemangku kepentingan untuk melacak dan memahami bagaimana setiap elemen terkait satu sama lain. Jadi traceability ini, kalau kita lihat dari pengertian ini, melacak hubungan antara berbagai artefak atau elemen yang terlibat dalam siklus pengembangan seperti persyaratan, desain, dan kode. Selanjutnya, eksekusi uji kasus. Eksekusi uji kasus adalah proses pelaksanaan kasus uji yang telah dirancang dan disiapkan sebelumnya sebagai bagian dari siklus pengujian perangkat lunak. Kenapa sih adanya uji kasus ini? Tujuan utamanya adalah untuk menguji fungsionalitas atau fitur-fitur sistem untuk memastikan bahwa sistem yang berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, manajemen kesalahan. Manajemen kesalahan adalah proses identifikasi, pelaporan, analisis, dan penanganan kesalahan atau bug yang ditemukan selama pengembangan perangkat lunak atau siklus hidup aplikasi. Tujuan utamanya adalah untuk mengelola dan mengurangi dampak negatif dari kesalahan terhadap kualitas dan kinerja sistem, serta meningkatkan kepuasan pengguna. Nah, biasanya dalam sebuah sistem informasi itu, biasanya ada kode-kode yang bug. Jadi dengan adanya manajemen kesalahan ini, kita mengatur kesalahannya ini akan diperbaiki dengan adanya manajemen kesalahan ini. Selanjutnya, cakupan analisis atau scope analisis adalah proses untuk mengevaluasi dan menetapkan cakupan atau lingkup suatu proyek atau inisiatif. Kenapa sih adanya scope ini? Adanya scope ini tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa semua aspek yang relevan telah dipertimbangkan dan dimasukkan ke dalam rencana atau strategi yang sesuai. Dalam konteks pengembangan perangkat lunak atau proyek IT, analisis cakupan membantu dalam memahami apa yang perlu dicapai dan batasan-batasan yang ada. Nah, contoh sederhana testing SYAKAD. Pengujian login. Nah, kasus ujinya memastikan bahwa pengguna dapat login ke dalam sistem dengan kredensial yang valid. Langkah-langkah pengujiannya, kita bisa membuka halaman login SYAKAD dengan mengetikkan halaman dari SYAKAD tersebut. Selanjutnya di situ akan terlihat login. Nah, ketika login terdapat username dan kata sandi atau password yang benar. Nah, dalam username ini biasanya mahasiswa masukkan nomor NIM, dan kata sandi password yang baik itu terdiri dari huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter. Itu adalah salah satu contoh password yang baik dengan 4 itu. Selanjutnya, klik tombol login. Dan yang terakhir, periksa apakah pengguna berhasil login dan dialihkan ke halaman beranda. Nah, jika si user ini berhasil login, maka dialihkan ke halaman beranda. Jika dia ada kesalahan di username ataupun password, dia akan kembali ke halaman login. Itu adalah contoh sederhana testing SYAKAD dengan pengujian login yang baik. Selanjutnya, pengujian penjadwalan kuliah. Kasus ujinya memastikan bahwa pengguna dapat melihat jadwal kuliah mereka. Langkah-langkah pengujiannya seperti yang tadi, login ke dalam sistem. Selanjutnya, membuka halaman jadwal kuliah. Yang terakhir, periksa apakah jadwal kuliah pengguna ditampilkan dengan benar, termasuk mata kuliah, waktu, lokasi, dan dosen pengampu. Selanjutnya, pengujian pendaftaran mata kuliah. Kasus ujinya memastikan bahwa pengguna dapat mendaftar mata kuliah untuk semester yang diinginkan. Langkah-langkah pengujiannya seperti biasa, login terlebih dahulu, buka halaman pendaftaran mata kuliah, pilih mata kuliah yang ingin didaftarkan, klik tombol daftar atau simpan. Yang kelima, nah ketika klik tombol daftar atau simpan ini biasanya kampus itu merekomendasikan ataupun mata kuliah yang harus wajib diambil. Nah, seharusnya ketika ada mata kuliah bukan dari kaprodinya ataupun dari pemangku kepentingan gitu, dia tidak bisa daftar ataupun tidak simpan, akan keluar alert gitu, dengan keterangan mata kuliah ini tidak bisa diambil dengan alasan tertentu. Selanjutnya, periksa apakah mata kuliah berhasil didaftarkan dan muncul dalam daftar mata kuliah pengguna. Nah, ketika kita proses simpan, kita
lihat terlebih dahulu apakah tersimpan atau tidak gitu. Selanjutnya pengujian input nilai mahasiswa. Nah, kasus uji memastikan bahwa dosen dapat memasukkan nilai mahasiswa dengan benar. Nah, kalau ini login ke dalam sistemnya sebagai dosen. Yang kedua, buka halaman penginputan nilai. Yang ketiga, pilih mata kuliah dan mahasiswa yang ingin dinilai. Masukkan nilai untuk setiap kriteria penilaian. Klik tombol simpan. Yang terakhir, periksa apakah nilai mahasiswa berhasil disimpan dan tercantum dalam catatan akademik mereka. Selanjutnya, pengujian generate laporan transkrip. Kasus uji memastikan bahwa pengguna biasanya mahasiswa dapat menghasilkan transkrip akademik mereka. Langkah-langkah pengujiannya, login ke dalam sistem sebagai mahasiswa, buka halaman transkrip akademik, klik tombol generate transkrip. Nah, biasanya di situ akan keluar. Periksa apakah transkrip akademik berhasil dihasilkan dengan benar, termasuk daftar mata kuliah, nilai, dan IPK. Biasanya ini untuk semester terakhir ataupun untuk yang sudah lulus. Nah, mungkin itu saja pembahasan dari saya. Terima kasih. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa hubungi Facebook atau Instagram ataupun kontak yang tertera di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.